Budi Utomo 1908, Muhammad Hatta 1925, Soekarno 1925, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945. Kita akan mulai sejarahnya. Gerakan bersejarah mahasiswa kaum intelektual. 20 Mei 1908, sejumlah pemuda dari Lembaga Pendidikan Stovia atau Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra, Sekolah Pribumi Batavia pada zaman kolonial Belanda, membentuk suatu wadah yang merefleksi sikap kritis dan keresahan intelektual yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah benih gerakan kaum intelektual pertama dalam sejarah Indonesia. Didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Stomo. Mereka berdua adalah alumni Stovia. Budi Utomo memiliki tujuan memajukan keselarasan untuk negara dan bangsa, memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Dalam setahun berdiri, Budi Utomo mencatat sebanyak 40 cabang dengan anggota sebanyak 10.000 anggota. Tahun 1922, Muhammad Hatta yang saat itu sedang belajar di Belanda, Rotterdam, mendirikan Indische Vereniging yang akhirnya berubah nama untuk mempertegas identitas nasionalisme menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Berdirinya organisasi seperti Indische Vereniging, Indische Party yang melontarkan praktek propaganda kemerdekaan Indonesia, Serikat Islam, dan Muhammadiyah yang beraliran nasional demokratis yang berdasarkan kepada agama, serta organisasi ISDV, organisasi sosial demokratis yang berhaluan Marxisme. Semua organisasi di atas ini melemahkan Budi Utomo sebelumnya yang dianggap kurang keras, terlalu sempit keanggotaannya hanya untuk daerah Jawa, sehingga akhirnya Budi Utomo juga terpaksa turun ke lapangan politik. Kehadiran organisasi-organisasi pemuda intelektual ini merupakan awal sejarah munculnya Angkatan Pembaharuan. Diawali tahun 1908, Budi Utomo dengan misi menumbuhkan kesadaran kebangsaan, hak-hak kemanusiaan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, penerangan pendidikan, dan membebaskan diri dari penindasan kolonialisme. Tahun 1923 sampai puncaknya 1928. Mahasiswa yang bersekolah di luar kembali ke tanah air, mereka kecewa melihat perkembangan perjuangan di Indonesia. Akhirnya mereka membentuk kelompok studi Indonesia di Surabaya tanggal 29 Oktober 1924 oleh Dr. Stomo. Kelompok berikutnya adalah kelompok studi umum yang didirikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Bandung yang dimotori oleh Soekarno, Presiden pertama Indonesia Juli tahun 1925, 100 tahun yang lalu. Tahun 1926 lahirlah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I, organisasi yang menghimpun seluruh gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Tahun 1928 lahirlah Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober dicetuskan melalui Kongres Pemuda yang terjadi beberapa kali. Hari Sumpah Pemuda sampai hari ini menjadi lilin kecil yang selalu mengingatkan kita tentang perjuangan kekuatan seluruh kaum intelektual, mahasiswa, dan aktivis pemuda. Tahun 1945, kelompok studi bergerak membentuk partai politik yang akhirnya lahir Partai Bangsa Indonesia atau PBI dan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Zaman pemerintahan Jepang sangat represif dan melarang segala kegiatan organisasi politik, bahkan organisasi pelajar dan mahasiswa. Mahasiswa periode ini melakukan kegiatan berkumpul dan berdiskusi yang banyak dilakukan di asrama-asrama. Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebun Siri adalah 3 dari sekian banyak tempat penting yang melahirkan sejumlah tokoh-tokoh nasional generasi 1945 yang menentukan kehidupan bangsa negara Indonesia. Peran Angkatan Muda 1945 yang bersejarah adalah gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni dan teman-teman yang menculik dan mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di atas ini adalah beberapa gerakan yang dilakukan pemuda, mahasiswa, kaum intelektual, aktivis mahasiswa yang bersejarah. Tanpa pemuda, tanpa mahasiswa, mungkin negara kita tidak akan merdeka saat itu.
Walaupun setelah proklamasi negara kita masih banyak menghadapi berbagai cobaan. Ini adalah wajar, karena suatu bangsa negara yang berevolusi pasti membutuhkan waktu untuk penyembuhan, healing, dan penyesuaian kembali. Gerakan pemuda mahasiswa intelektual adalah lilin perjuangan yang harus selalu kita jaga. Semoga bermanfaat, stay safe, dan selalu waspada teman.